Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Eh, Kakak Fadi berharap semua kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang kuat, sehat, dan tetap semangat memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sekolah minggu. Ya, sudah mandi belum? Sudah? Oh, haleluya. Sudah makan belum? Oh, sudah. Puji Tuhan, anak hebat semuanya ya. Ya, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita menghadap kehadirat Tuhan untuk kita memulai ibadah sekolah minggu GKJ Depok. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu sampai dengan hari ini. Kami anak-anakmu GKJ Depok masih bisa dalam kondisi yang baik dan sehat. Saat ini kami semua ingin memuji dan memuliakan namamu, mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin beribadah meskipun secara online. Kiranya Tuhan yang menuntun ibadah kami, menyertai kami, dan Tuhan juga yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita memang masih dalam ibadah online ya, karena memang situasi dan kondisi di luar sana masih belum memungkinkan untuk kita beribadah di gereja. Tapi tetap harus semangat, tetap harus sukacita ya. Karena apa adik-adik? Hati yang gembira adalah obat. Iya, ada yang tahu lagu itu nggak? Tahu ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, hati gembira adalah obat yang paling manjur. Untuk itu adik-adik harus punya hati, sikap hati yang selalu gembira, selalu senang, selalu memberi kebahagiaan ya. Jadi kalau lagi main bersama teman-teman, adik-adik harus apa? Ada yang tahu? Iya, adik-adik harus bisa saling menghargai, harus bisa saling bermain yang baik. Maksudnya tidak bertengkar, tidak saling berebut, tapi justru saling mengasihi ya. Mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut bareng-bareng, bisa bermain bersama adik-adik ya. Ya, hari ini kita juga mendapat satu persembahan dari teman kita Kidung. Ya, mari kita dengarkan pujian dari teman kita Kidung. Indah sekali ya suaranya Kidung ya. Ya, kakak berharap meskipun di rumah tetap kita memuji Tuhan, tetap kita bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan ya. Ya, mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari kita menggunakan sikap doa ya. Bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan lagu dari Kakak Kidung. Berkati kami semuanya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Mas Ari. Berkati Mas Ari, berikan dia hikmat-Mu Tuhan. Dan Engkau juga menjaga kami supaya kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, kita panggil Mas Ari ya. Mas Ari, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Terima kasih kami boleh bersekolah minggu kembali. Tuhan sertai kami hingga selesai ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Baik adik-adik, silakan duduk ya. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut, Mas Ari mau menyapa beberapa teman. Ya. Beberapa teman kita ini rajin sekali mengumpulkan pekerjaan aktivitasnya dan diposting di grup WA papa mamanya. Oh, ada Ziel, mana Ziel? Oh ya, di sebelah sana ya. Ada Juna juga. Halo Juna. Ada Fania. Ada Veo juga. Mana Veo? Oh ya ya, ada di situ. Diko ada. Ada Keanu juga. Mana Keanu? Oh iya, ada di sana. Tapi nggak apa-apa adik-adik, yang lain juga tetap rajin ya, walaupun tidak sempat mengumpulkan aktivitasnya, ya, gitu ya. Nanti pada saat aktivitas, ajak kakaknya, papa mamanya sama-sama membantu membuatnya ya, supaya bisa difoto dan diposting di grup dan bisa disaksikan teman-teman yang lain. Ya. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab dulu ya. Coba ambil, sediakan Alkitabnya ya. Kalau adik-adik belum bisa baca ya, minta papa mamanya membuka dan membacakan. Atau eyang kakung, atau eyang putri, atau kakak-kakaknya ya. Ajak sama-sama membuka Alkitab dan membacakannya untuk adik-adik ya. Kita hari ini akan bacakan dari Lukas 24 ya. Ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, sambil dibacakan oleh kakaknya atau bila adik-adik bisa membaca sendiri atau dengan papa mamanya, Mas Ari mau menayangkan film berikut ini yang merupakan rangkuman dari Lukas 24 tersebut. Yuk kita lihat tayangan yang menarik ini. Mari kita saksikan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Alkitab memberitahu kita apa yang terjadi setelah makam tempat Yesus dikuburkan ditemukan kosong. 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yakni ketika Yesus telah disalibkan dan dikuburkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu sedih? Semua hal ini telah ditulis dalam Alkitab." Yesus pun memberitahu kepada murid-muridnya
bagaimana segala sesuatu yang telah terjadi pada Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Kata-kata Yesus itu memberi harapan kepada para murid-muridnya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mengundang Yesus untuk makan. Yesus mengambil roti, memecahkannya, dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia telah mati untuk mereka. Ketika itu, terbukalah mata para murid-murid, dan mereka pun dapat mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka pun langsung berlari kembali ke Yerusalem untuk memberitahu semua teman-teman mereka bahwa mereka telah melihat Yesus dan Dia telah bangkit. Dan mereka pun menceritakan semua yang dikatakan Yesus kepada mereka yang tertulis tentang Yesus di dalam Alkitab. Nah, sudah kita lihat ya tayangannya tadi. Seru kan? Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus yang awalnya kita kira ada dalam kubur, ternyata sudah bangkit. Ya, murid-murid yang awalnya sedih menjadi gembira. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang pertama ini. Ya, coba perhatikan baik-baik. Siapakah ini? Ya, betul. Murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak? Saat itu mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sedih. Kenapa sedih ya? Mereka pikir Tuhan Yesus sudah mati. Ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Ya, gitu ya. Coba adik-adik, kalau kita lagi sedih, gimana mukanya? Aku lapar, aku sakit. Nah, gitu ya. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Ya. Tapi coba lihat nih. Kita lihat gambar yang kedua. Coba kita lihat baik-baik. Gambar apa ini? Ya, Tuhan Yesus bersama dua muridnya ya, sedang makan. Tuhan Yesus sedang memberkati makanan supaya dimakan bersama-sama. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kalau makan berdoa dulu ya. Kalau perlu papa mamanya lupa, ingetin. Kita doa dulu. Nah, ketika mereka selesai berdoa, selesai makan, kalau habis makan rasanya apa? Kenyang. Kalau kenyang kita semangat lagi kan? Ya, nggak nangis lagi. Ya, kita gembira lagi. Nah, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang berdoa untuk makanan itu, mereka gembira, mereka semangat. Wow, Tuhan Yesus sudah bangkit. Yang tadinya dikubur sekarang sudah bangkit. Haleluya. Tapi nggak cuma itu. Coba kita perhatikan baik-baik tayangan atau gambar yang ketiga ini. Gambar apa ini? Betul, ini adalah Kleopas, nama murid Tuhan Yesus tadi, bersama temannya tadi, sedang mengumpulkan orang-orang. Ngapain ya mereka ya? Ternyata mereka dengan gembira, dengan semangat menceritakan, Yesus Tuhan sudah bangkit. Kami makan bersama Dia. Tuhan Yesus berkati kita. Ya. Jadi mereka menceritakan kabar gembira itu kepada banyak orang yang mereka kenal. Nah, adik-adik kita juga mesti seperti itu. Tuhan Yesus tidak lagi dalam kubur. Tuhan Yesus sudah bangkit, bahkan sekarang sudah naik ke surga. Tapi tugas kita semua adik-adik menceritakan kabar sukacita itu. Ya, adik-adik nanti jangan lupa ceritain lagi kepada papa mamanya, kepada eyang kakung, kepada eyang putri, kepada kakaknya, kepada adiknya kalau ada, atau orang di rumah. Papa mama Tuhan Yesus sudah bangkit ya, dari kematian, sehingga kita semua sudah diselamatkan.
itulah berita gembira yang ditunggu seluruh dunia. Mau ya adik-adik ya? Harus mau. Ya. Aku kan masih kecil Mas Ari. Gak apa-apa, ceritakan saja. Tuhan Yesus itu bangkit, tidak ada lagi dalam kubur. Dia siap memberkati kita ya, dengan segala sukacita. Mau ya? Oleh karena itu, kalau sedih jangan lama-lama, kalau marah jangan lama-lama, ya. Kita harus selalu bersukacita. Kalau sedih berdoa saja pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku sedih, aku sedang sakit, ulanganku jelek. Ya, Tuhan Yesus tolong. Setelah itu hilangkan kesedihan. Kita bersukacita, kita bersemangat kembali karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Baiklah adik-adik, itulah tugas kita hari ini. Nah, kita sekarang mau beraktivitas. Pasti mau dong, ya, seru dong. Ayo siapkan alat-alatnya ya. Nah, tapi jangan lupa nanti kalau aktivitas sudah selesai, difoto ya, diposting di grup WA papa mamanya supaya bisa menjadi sukacita buat semua. Jangan lupa ya. Nah, tetapi sebelum itu Mas Ari mau nutup dulu ya. Dalam doa seperti biasa, kalian ikuti doa. Ayo lipat tangannya ya. Ikuti doa yang Mas Ari ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di salib dan bangkit demi keselamatan kami. Ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, selalu bersyukur, bersukacita bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, baiklah adik-adik, sebelum mulai aktivitas, yuk kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan puji-pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, suci
Sudah siap adik-adik? Siap ya, pasti aktivitasnya menyenangkan ya, karena ini adalah masih tentang hati yang gembira, hati yang bisa menyemangati, bisa menjadi kasih kepada siapa saja yang ada di sekitar kita ya. Ya, adik-adik mungkin di rumah ada kertas HVS atau mungkin bisa dari tanggalan bekas, apa saja ya adik-adik ya. Kita mau membuat hati yang berkobar. Ini kebetulan saya punyanya tanggalan bekas ya adik-adik ya. Nih, bisa dipakai, kita lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua, lalu kita bikin bentuk hati ya. Kita lipat dua kayak hati gini setengah. Lalu kita kayak bikin api gitu ya adik-adik ya. Nah, ini dari sini kita bisa gunting. Kita gunting dulu. Nanti kita warnai terserah adik-adik ya. Ini hatinya dan ini apinya. Aduh, semoga kelihatan ya. Bentuk apinya saya agak dekatkan ya. Ya, siap adik-adik ya. Mari kita gunting dulu ya. Ya, ini sudah digunting. Polanya seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung buka tengahnya. Iya, jadi ya hatinya ya sama api yang berkobar-kobar. Nah, ini nanti adik-adik bisa warnain ya. Warnain, nah, mungkin hatinya merah, mungkin apinya orange atau kuning, ya terserah adik-adik ya. Yang penting kita mau punya hati yang berkobar-kobar, penuh semangat, tetap hidup sehat juga ya. Ya, nanti adik-adik setelah diwarnai, adik-adik kalau punya tali ya, tali apa saja, bisa tali benang, tali wol, atau kalau sudah terpaksa sekali mungkin adik-adik punya tali rafia, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan jadikan ini kalung ya. Jadi kita akan isolasi di sini belakangnya ya adik-adik ya. Kita pasang talinya dulu, lalu kita isolasi, lalu kita nanti akan jadikan kalung. Oke, baiklah, mari kita cari benangnya dulu ya. Nah, tara, udah jadi ya. Jadi punyanya Ibu Fani. Ini tadi diisolasi dua begini ya. Terus kita kasih tali, lalu kita ikat ujungnya, lalu kita gunakan di leher kita sebagai kalung ya. Jadi ini adalah hati yang berkobar. Gimana adik-adik? Mudah banget bukan? Pasti mudah banget. Silakan berkreasi ya. Kalau tadi ini saya pakai spidol, memang yang kuning sama pensil warna. Ini yang bawah kebetulan spidol merah nggak ada nih, sudah dicari. Nah, akhirnya saya pakai kertas origami ya adik-adik ya, saya tempelkan di sini. Berkreasi apa aja terserah, yang penting intinya adalah hati yang berkobar. Begitu ya adik-adik ya, kakak tunggu ya. Kakak tunggu hasil karyanya, jangan lupa diupload ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa.